launching antologi. Wow, saya sendiri juga penasaran apa itu, gitu kan. Di tahun ini, Himpaudi berulang tahun yang ke-16. Jawa Tengah melakukan serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah malam ini, launching kegiatan antologi. Namun, ini hanya salah satu dari sekian banyak rangkaian HUT di tahun ini. Nah, kira-kira apa saja sih serangkaian kegiatan HUT dan apa antologi ini akan kita bahas satu persatu malam ini. Dan untuk pertama, mari kita diskusi, kita sambut Ketua Panitia HUT ke-16 Himpaudi Jawa Tengah tahun 2021 ini. Kepada Kak Beni, kami panggil. Mana ini Kak Ben? Ya, halo, selamat malam Mas Selamat malam. Rinto. Gimana kabarnya ini Kak Ben? Ya, luar biasa malam ini saya mengapresiasi untuk PW Himpodi Jawa Tengah. Ini sesuatu yang tidak lazim, tapi hari jadi lazim ini ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol di malam hari, ya kan, sejak kita persiapan memperingati HUT Himpaudi yang ke-16 ini. Keren, luar biasa ini. Oke, Kak Ben, ya. Ini kan kegiatan serangkaian ya, jadi akan ada banyak sekali, termasuk malam ini antologi. Nah, Pak Ben, tolong kami diberikan informasi sambutan tentang serangkaian kegiatan HUT ini, termasuk malam ini kita melakukan launching antologi ini. Kepada Pak Ben, kami persilahkan. Ya, baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Wilujeng. Ya, yang terhormat, ini teman-teman dari pengurus PW yang pada malam hari ini sudah ada di ruang Zoom. Kemudian para penulis antologi yang mewakili dari sekian puluh ya, karena itu ada banyak juga para penulis yang berkontribusi menulis di antologi 1 dan 2. Tak selalu hitam putih, keren sekali ya. Kemudian kepada Kak Retno. Kak Retno ini mentor luar biasa yang sudah membersamai kita. Nah, kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, memang rangkaian kegiatan kita cukup padat ini, Mas Rinto ya. Diawali kita juga ada produk yang dari Jawa Tengah Indonesia yang sudah di launching lebih di awal, buku Modi dan Mada asiknya bermain untuk anak usia dini. Ini sudah luar biasa. Banyak sekali yang berminat dengan ingin memiliki buku Modi dan Mada seperti itu ya. Kemudian juga ada kegiatan obrolan pendidik pria PAUD. Ini hanya ada di Jawa Tengah ini ya, kurang lebih 4 hari yang lalu kalau tidak salah ya, kita sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan obrolan keren sekali pendidik kaum pria. Dan sebelumnya juga kita meluncing sebuah lagu jingle terkait dengan ajakan Ayo ke PAUD. Nah, versi Jawa Tengah yang luar biasa. Dan ini harapannya adalah nanti teman-teman Laskar Himpodi Jawa Tengah itu mampu untuk melakukan kegiatan ajakan kepada masyarakat sekitar untuk datang ke PAUD. Memang ironis sekali di masa pandemi ini banyak sekali PAUD-PAUD yang masih kosong nih, anak-anak usia dini belum pada masuk. Nah, ini ada gerakan lewat lagu seperti itu, jinglenya tentang Ayo ke PAUD. Nah, hari ini juga tidak kalah istimewanya nih, kita malam ini akan ngobrol santai nanti dengan Kak Retno sebagai mentor penulisan tak selalu hitam putih ini di antologi. Kemudian ada beberapa penulis yang luar biasa ini, luar biasa. Mereka sudah mencoba untuk merangkai sebuah kata-kata yang nantinya itu akan menjadi bacaan yang cukup menarik. Nah, jadi ini teman-teman yang ingin memiliki buku antologi 1 dan 2, buruan aja nih, Mas Rinto, karena kayaknya ini kita terbatas juga ini. Semoga nanti akan menjadi sesuatu yang wow, banyak sekali yang ingin membaca terkait kisah-kisah yang luar biasa ya. Kemudian nanti kita juga sudah melaksanakan ini masih dalam tahap penilaian ini, Mas Rinto, tahap penilaian. Kita ada 2 event lomba kegiatan. Salah satunya adalah lomba karya nyata, Inobel, inovasi pembelajaran.
yang kalau tidak salah sudah mengerucut menjadi 10 dan ini juri masih menggodok lagi untuk nanti dicari 5 yang terbaik. Dan hari ini tim juri dari lomba desain Twibbon juga sudah mulai mencari-cari nih, mana ini nanti yang 5 besar yang paling bagus. Bahkan nanti kita akan mencari juara favorit. Nah, juara favorit itu bukan dari Dewan Juri, tapi seluruh Laskar Himpodis Jawa Tengah untuk silahkan memilih menyukai sing endi Twibbon yang keren yang nantinya akan dipakai entah itu nanti di WA dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian nanti puncaknya pada tanggal 30 Agustus. Ini juga luar biasa nih, kami sangat memahami teman-teman jam-jam di mana teman-teman itu bisa santai menikmati, mengikuti acara kita. Kita akan adakan di pukul 13 siang hari ya. Kita sudah mengundang beberapa orang-orang yang nanti akan menyampaikan sambutan, kemudian juga acara ini spesial banget karena ini akan muncul sesuatu yang wow. Kita ada kerjasama dengan beberapa pihak seperti itu ya. Kemudian juga akan kita munculkan perjalanan Himpodi dari 2020 sampai 2021 ya, rangkaian kegiatan yang luar biasa itu puncaknya. Bahkan nanti di puncak itu akan kita umumkan para pemenang dari lomba desain Twibbon dan lomba karya nyata inovasi pembelajaran. Nah, itu aja Mas Rinto yang bisa kami sampaikan, dan saya ucapkan selamat dan sukses untuk teman-teman yang mendukung acara kita pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang penting monggo kita selalu jaga kesehatan. 5M diringkes jadi 1M. Manut. Ya, terima kasih Mas Rinto. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun sekali Kak Ben. Kak Ben ini ketua panitia yang on terus 24 jam ya. Bahkan mungkin kalau seminggu itu bisa 5 hari, 5 hari, bisa 8 hari bisa jadi ya Pak Ben ini akan tampil terus. Nah, teman-teman, seperti dari kesan awal sampai sekarang Himpodis terutama di Jawa Tengah itu memang selalu on gitu ya. Dan Pak Beni, betul, saya juga salah satu yang sangat tertarik nanti untuk membaca buku antologi karya teman-teman ini. Karena di rumah juga ada beberapa buku antologi karya teman-teman di bidang pendidikan lainnya ya. Ada beberapa teman dan aku sangat menikmati. Penasaran juga nih, kira-kira selama kurun waktu yang cukup cepat loh, singkat ini teman-teman bisa membuat sebuah buku ditulis oleh puluhan penulis. Masya Allah, keren. Penasaran, kayak apa sih kira-kira serba-serbi proses penyusunan buku antologi yang akan dikeluarkan oleh PW ini? Nah, teman-teman, kita tuntaskan sedikit demi sedikit penasaran kita. Oke, video ini teman-teman nanti akan melihat bagaimana cerita di balik layar dari perjuangan teman-teman di organisasi kita dan juga narasumber yang sangat terenyuh akan tulisan-tulisan teman-teman ya. Pastikan teman-teman menyimak dengan detail sinyal kita sekuat mungkin agar bisa melihat dengan baik. Oke, silahkan.
ada 4 artikel yang akan saya bahas, tapi saya membahasnya hanya dari segi konten. Yang pertama, komentar untuk Bunda Sri Rahayu. Terima kasih Bunda menjadi yang pertama mengirimkan artikel. Profisiat sudah mengalahkan diri sendiri hingga tulisan ini selesai. Saya minta izin membedah artikel yang sudah ditulis. Pertama, tentang judul. Judul artikel ini adalah Mendadak Gaptek, dalam kurung tanggap teknologi. Menurut saya, judul ini kurang tepat secara logika. Dalam pemahaman umum, Gaptek merupakan akronim dari gagap teknologi, bukan tanggap teknologi. Jika yang dimaksud adalah tanggap teknologi atau perubahan dari gaptek menuju tanggap, maka judulnya bisa langsung saja menjadi mendadak tanggap teknologi, gitu ya. Jadi selain lebih ringkas, maknanya tidak bias. Kemudian dalam artikel ini terdapat beberapa pertanyaan yang mirip atau serupa dengan dialog ke diri sendiri. Nah, menurut saya hal itu tidak perlu dicantumkan dalam artikel ini. Nah, model-model dialog pada diri sendiri ini sebenarnya banyak ditemui di cerita pendek dan kurang lazim ada di artikel tentu saja. Menurut saya juga ada ketidaksinkronan gagasan ketika penulis menyatakan bahwa mengalami kebingungan tetapi menyebut Google sebagai sahabat. Nah, di sini menurut saya secara logika ada yang kurang terhubung. Kalau memang sudah punya sahabat, Google itu sudah dianggap sebagai sahabat, logikanya tidak akan sempat terbingung-bingung gitu. Secara umum, artikel ini masih berupa cerita. Perspektif penulis masih belum tampak secara kuat, kecuali ini mau diubah menjadi Oke teman-teman, itu tadi sebuah cerita tentang serba-serbi proses antologi yang diselenggarakan oleh PW Jawa Tengah, di mana semua perjuangan anggota kita, para pengurus kita demi organisasi ini dituangkan, terus diberi masukan oleh narasumber, sehingga sangat kompleks ya, detail sekali kita melihat teman-teman. Tentu hal ini menjadi sebuah yang sangat berarti, bermakna, dan menjadi nilai lebih dari teman-teman yang mengikuti sebagai peserta. Nah, kira-kira menurut mereka kayak apa sih jadinya? Coba yuk kita dengarkan kata mereka para peserta antologi yang sebentar lagi akan mengeluarkan buku yang sebenarnya akan kita dapatkan. Oke, kepada Mbak Yosi, Pak Dedi, silahkan. Nah, teman-teman, yang akan diputar ini adalah kata-kata dari teman-teman yang kemarin menjadi peserta dari kegiatan antologi ini, semacam kayak testimoni gitu ya. Nah, coba kita dengarkan bersama-sama.
Oke, ayo menulis menjadi sebuah tagline yang disimpulkan dari coret-coret teman-teman para penulis antologi. Saya penasaran nih, dari 8 peserta terbaik dan lainnya ini bisa sejauh ini tentu ada yang belajar bersama, memandu, atau kita biasa sebut dengan narasumber. Kira-kira siapa sih salah satu narasumber yang membuat teman-teman di Jawa Tengah ini mampu mengeluarkan potensi maksimalnya? Oke, teman-teman, beruntung sekali malam ini telah hadir jauh dari sana narasumber yang selama ini mendampingi teman-teman belajar antologi di Jawa Tengah. Kita panggilkan narasumber kita, Kak Retno. Mana ini Kak Retno nih? Halo Kak Retno. Halo. Halo Kak. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya ini? Puji Tuhan sehat. Gimana semuanya di situ? Semoga sehat juga. Di Jawa Tengah kami tambah ganteng dan tambah cantik. Karena ngobrol sedikit ya. Malam-malam kayak gini kadang sinyal aduhai ya, tapi menarik untuk kita diskusi bersama-sama, terutama tentang perjalanan kemarin Mbak Retno dan teman-teman belajar antologi bersama. Kak, saya ini pertanyaan nih. Saya penasaran juga, sebenarnya apa sih yang disebut dengan antologi itu? Coba Kak, kami dipahamkan. Baik, antologi kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tentu saja dimaknai sebagai kumpulan tulisan. Jadi dalam hal ini antologi yang ditulis oleh rekan-rekan Himpaudi ini, pengurus Himpaudi ini, kemarin ngobrol dengan Mbak Nia itu memutuskan untuk menulis non-fiksi ya. Kita memutuskan untuk menulis artikel tentang Himpaudi, kemudian masing-masing penulis membuat satu artikel dan kita gabung jadi satu. Jadi antologi itu gabungan tulisan sebenarnya. Gabungan tulisan. Oke. Antologi sederhananya gabungan tulisan gitu ya Kak. Oke. Iya. Sebelumnya udah pernah dengar nggak apa itu Himpaudi gitu sebelum ini? Pernah dengar nggak? Sejujurnya belum. Oke. Jadi kemarin sempat kenal sebentar belum. Ya. Cuma karena saya adalah dosen di pendidikan guru sekolah dasar. Sejujurnya belum. Cuma karena kenal sebentar. Oke, kenal sebentar dan langsung tentang antologi. Kira-kira cocokkah program penyusunan antologi ini untuk Himpaudi? Menurut saya sangat cocok karena sebenarnya para pengurus Himpaudi ini punya banyak sekali hal yang bisa dibagikan, dan salah satu cara untuk membagikan pengetahuan, pengalaman itu bisa dengan menulis. Hanya dalam proses kemarin ketika mendampingi rekan-rekan ini, saya melihat sebenarnya potensinya lebih banyak ke fiksi, beberapa penulis lebih bagus ke fiksi ya. Tapi saya dan tim itu sangat mengapresiasi karena tulisan non-fiksinya, artikelnya itu juga keren dan dalam waktu singkat bisa menuliskan itu dengan baik. Oke. Jadi sangat cocok ya dan dominan di fiksi gitu. Sedikit banyak menggambarkan para kami. Tapi ternyata hasilnya juga bagus kok. Bagus. Oke. Jadi Jawa Tengah keren ya? Keren banget, Himpaudi Jaya. Oke, Himpaudi Jaya. Baru kenal udah berani bilang Himpaudi Jaya loh teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Retno. Selama mendampingi teman-teman para penulis Himpaudi ini, apa sih kesan yang paling Kak Retno dapatkan gitu loh? Kesannya gimana tuh? Kesannya ya. Pertama jelas saya salut dengan semangat menulisnya ya. Tidak mudah, sebagian besar kan penulis pemula ya, yang paragrafnya gemuk-gemuk ya. Jadi itu sempat di WA grup itu jadi bahan guyonan gitu. Jangan gemuk-gemuk toh, diet toh, kayak gitu mereka kayak gitu. Nah itu menarik. Para penulis pemula tetapi dalam tempo singkat itu bisa menyelesaikan
tulisan yang cukup panjang gitu. Adalah patuh deadline, sebagian besar patuh deadline, dan itu saya sangat mengapresiasi karena saya tahu situasinya sulit, ada beberapa yang sakit, kemudian ada yang ini kan, jadi keren banget lah, senang. Dan yang saya sukai lagi adalah walaupun saya mengirim voice note malam-malam juga nggak ada yang ini, nggak ada yang kaget gitu, malah ada yang respon malam-malam gitu. Berarti sama-sama jam tidurnya malam gitu. Jadi 24 jam. 24 jam. Keren banget para pengurus ini karena mereka menulis dengan sangat baik, semangatnya, antusiasnya, dan satu lagi belajar dengan sangat cepat, dan itu keren. Belajar dengan sangat cepat. Jangan terlalu memuji, ada yang GR nanti. Iya loh, saya suka dengan tulisannya Bu Yosi, suka dengan tulisannya Mas Alam ya. Dua itu yang saya ingat nempel di kepala saya karena dua orang ini berani mengambil topik yang berbeda daripada topik yang dipilih oleh penulis lain, dan itu bagus. I see. Bu Yosi juga memang sangat bagus, dan syukuran dari pujian Kak Retno ini berdampak positif ke saya nanti. Kak Retno, saya penasaran, kemarin harusnya ikut ya, ketika lainnya tulisannya gendut, saya kurus sendiri nanti. Anting bahkan. Oke, karena selanjutnya sudah menjelaskan kami tentang antologi itu apa. Terus Himpaudi sangat cocok, banyak cerita fiksi terdapat di situ dan bagus. Terus selanjutnya ternyata kesannya luar biasa. Ada yang gitu kan. kegendutan, ada yang Oke. Terus kira-kira pesan khusus apa untuk kami para Himpaudiners di Jawa Tengah maupun di seluruh penjuru Nusantara ini terkait dengan antologi? Pesan khusus apa nih yang bisa disampaikan ke kami? Halo, Kak Retno? Ya kayak gini ya teman-teman. Bala dari kegiatan daring itu ada kalanya Kak Retno termute suaranya. Kayaknya Kak Retno ini ya sedang berurusan dengan sinyal gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Inilah seni kegiatan daring. Nanti kalau Kak Retno sudah kembali lagi, kita lanjutkan diskusinya. Nah, teman-teman, padahal diskusi dengan Kak Retno itu belum selesai. Ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan, sambil terutama tentang pesan khususnya. Namun nggak apa-apa, nanti ketika Mbak Retno masuk, coba kita lanjutkan diskusi lagi. Oke, sambil menunggu Kak Retno, kita mulai melanjutkan yang lainnya. Tadi Kak Retno sudah menjelaskan penulis-penulis di Jawa Tengah itu keren gitu ya. Dan ternyata kemarin itu ada 8 peserta yang mendapatkan predikat 8 penulis terbaik. Oh, Kak Retno sudah kembali. Syukur-syukur ini. Halo Kak. Bagaimana Kak rasanya terpental? Semoga aman ya. Karena cek sound dulu ini, apakah suara saya terdengar? Oke. Ini sudah join lagi. Teman-teman, seninya kegiatan daring tuh kayak gini ya. terlempar masuk. Nggak apa-apa, yang penting kuat hatinya. Sering terlempar. Karena apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke. Oke. Teman-teman, sambil menunggu sinyal di Kak Retno nyaman lagi, saya lanjutkan ya. Terdapat 8 peserta dengan tulisan terbaik menurut Kak Retno, dan mereka siapa saja sih gitu kan? Coba yuk kita lihat, kita incer gitu kan, kayak apa, siapa dan kayak apa tulisannya. Simak video berikut ini. Oke, minta tolong kita untuk saksikan bersama-sama.
Aplaus teman-teman. Itu tadi 8 peserta terbaik penulisan antologi yang pertama ini. Semoga ke depan ada lagi. Kali ini aku mau ikut loh. Mbak Nia, besok adain lagi aku ikut ya. Nah, penasaran nih. Tadi sudah ada 8 peserta terbaik, sudah ada cuplikan tentang tulisan mereka ya. Memang betul apa yang disampaikan Kak Retno, lebih banyak ke fiksi. Nah, akan sangat menarik teman-teman karena sesaat lagi kita akan diskusi dengan 8 peserta terbaik ini. Coba kita panggil satu persatu ya. Yang pertama nih yang bikin saya kalah pamor nih, laki-laki dari Padi nih, Kak Alam. Mana nih Kak Alam? Halo, Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mas, gimana suara saya jelas nggak nih? Jelas. Yang nggak jelas aku. Mas Alam, keren Ya. ini. Umur berapa ini Mas Alam? Gimana? Umur berapa dirimu? Oh, kalau pertanyaan umur rahasia. Rahasia. Perusahaan. Oke, aku tanya sekali lagi. Sudah berkeluarga Mas Alam? Oh, saya belum. Belum, aman. Oke, para ibu, para bapak, para guru PAUD, Mas Alam, alhamdulillah masih single ya. Mas Alam, kita ngobrol ya. Mas Yes. Alam ini sehari-hari selain jadi guru PAUD, kegiatannya apa, Mas? Kalau saya sehari-hari sebenarnya lebih ke digital marketing ya. Kebetulan kan selain saya mengajar di PAUD gitu kan, saya juga bisnis di digital marketing, itu memproduksi atau memasarkan produk-produk kerajinan yang ada di sekitar sini gitu. Oke. Nah, apakah kegiatan Mas Alam sehari-hari baik di PAUD dan usahanya itu salah satu, atau sebenarnya apa sih motivasi dari Mas Alam mengikuti kegiatan penulisan antologi ini, Mas? Apa motivasinya? Oke Mas Rinto, sebenarnya kalau ditanya motivasi, nggak ada motivasi awalnya ya. Namun di kesempatan yang baik ini saya mencoba ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah yang memberikan kesempatan saya bisa bergabung di kelas antologi, kemudian keluarga PC Sukolilo dan PD Kabupaten Pati yang sudah menginformasikan kepada saya untuk mengikuti kelas-kelas antologi ini. Nah, sebenarnya di awal-awal memang ini adalah sebuah kebetulan dan kemudian saya memanfaatkan sebaik-baiknya momen-momen ini untuk menggali ilmu menulis saya yang memang secara basically selain saya juga lulusan pendidikan, saya juga lulusan dari broadcasting school gitu. Jadi ada sedikitlah ilmu-ilmu menulis di situ. Dan sebenarnya memang sejak sekolah di SMP, SMA saya lebih sering menghabiskan waktu untuk membaca gitu kan. Saya terpikir bagaimana sih ke depan saya bisa menerbitkan buku, setidaknya buku itu nama saya itu tercantum di sebuah buku. Itu angan-angan saya dulu, afirmasi saya sejak dulu. Namun setelah kuliah belum terwujud, ternyata kan kalau bersama di PAUD biasa sekali dalam dalam kegiatan-kegiatan, dan afirmasi saya ternyata terbentuk atau kemudian terwujud itu ketika saya bergabung dengan Himpaudi. Nah sebenarnya Mas Dito, apa yang saya tulis artikel di buku antologi ini sebenarnya adalah kegelisahan saya, khususnya saya mengikuti kegiatan organisasi di Kecamatan Himpaudi, kemudian saya bergabung di PD. Nah saya melihat kenapa ya anggota laki-laki ini jarang sekali. Nah ternyata semuanya saya kupas, saya telisik, saya riset, dan semua saya tuangkan di artikel saya di buku antologi ini. Memang saya tidak bisa mengupas semuanya. Saya harapkan untuk guru, kemudian anggota Himpaudi dan organisasi-organisasi lain bisa membaca alasan pribadi saya yang belum saya ungkapkan di kelas manapun, sehingga ini adalah surprise buat teman-teman untuk setidaknya ingin tahu apa sih bisa Himpaudi dan bisa saya lakukan di buku antologi, khususnya di artikel yang saya tulis Mas Dian. Oke, thank you banget Mas Alam. Sebentar lagi mimpimu tercapai, namamu tercantum di salah satu buku sebagai penulis. Selamat, thank you. Sama-sama. Tadi teman-teman, Mas Alam guru PAUD pria dan alhamdulillah masih single. Beda sama saya dan Pak Ben ya, ekornya sudah banyak. Selanjutnya kita panggil peserta
Bu Nur Aini Mainningsih. Oke, mana ini? Saya biasanya manggilnya Bu Ning. Ini saya kenal banget ini karena ketua PD kami ini. Oke. Assalamualaikum Sugeng Dalu Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Pak Rinto. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, luar biasa. Iya. Bu Ning, aku penasaran nih. Selama pendampingan dengan Kak Retno, belajar bersama teman-teman yang lain, tantangan terberat apa yang Bu Ning hadapi ketika melakukan penulisan antologi ini? Coba kami diceritakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi kesempatan belajar bersama Himpaudi dalam antologi ini memang luar biasa sekali Pak Rinto. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya. Saya suka menulis, tapi biasanya saya menulis status gitu ya, status di Facebook. Ini. Bukan. Jadi menulis status di Facebook atau di WA. Belum pernah sama sekali membuat artikel atau mengikuti kelas kepenulisan begitu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa sekali. Nah, pada saat kegiatan ini, jadi kebetulan untuk tugas pertama kemarin kan kita diminta untuk membuat topik dan yang lainnya. Nah, di situ mentor kita Kak Retno yang luar biasa memberikan masukan ke saya terkait topik yang saya angkat. Ternyata topik yang saya angkat saat itu bahasanya apa ya, kurang nendang gitu. Jadi kurang jadi masih biasa-biasa saja. Kurang pedes. Jadi betul. Jadi ketika untuk tugas berikutnya kita diminta untuk membuat artikel yang nantinya itu nanti akan dibukukan menjadi antologi Himpaudi itu, jadi saya harus berpikir lebih keras. Jadi tantangannya adalah ide apa ya, topik apa ya yang menarik nanti untuk dibaca oleh teman-teman. Kemudian nanti harapannya topik tersebut selain menarik juga harapannya bisa memotivasi atau mungkin memberikan inspirasi bagi pembacanya begitu. Jadi tantangan terberat saya adalah ini menentukan tema atau ide atau topik yang akan saya tuangkan dalam tulisan. Setelah itu yang kedua, yang tantangan terberat kedua adalah mengatur mengolah katanya begitu. Jadi kata-kata untuk menjadi kalimat agar menarik, tidak membosankan, itu juga sebuah perjuangan tersendiri karena harus berulang kali membaca. Oh, kayaknya kurang tepat, ganti lagi. Seperti itu Pak Rinto. Jadi memang tapi senang karena memang ini ya tantangan. Jadi saya bersyukur sekali. Itu mungkin tantangan. Jadi ide untuk menentukan ide dan juga untuk mengatur kosakata dalam kepenulisan itu. Ya. Kayak skripsi juga ya modelnya. Oke, Bu Ning, saya tertarik nih. Satu pertanyaan lagi ya. Ya, boleh. Tantangan terberatnya adalah menentukan topik, tema, berulang-ulang gitu. Penasaran juga, akhirnya tema apa yang diangkat oleh Bu Ning ini? Ya, ini tema, jadi judul untuk artikel saya ini adalah bukan organisasi biasa, gitu ya. Jadi itu terinspirasi dari Jadi saya terus terang dari sekolah dulu suka berorganisasi, suka ikut organisasi, tapi beda dengan Himpaudi. Jadi saya rasakan ada sesuatu yang itu menurut saya bisa diangkat karena memang luar biasanya Himpaudi begitu ya Pak Rinto. Jadi sampai detik ini bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja, berpikir, kemudian mereka dengan segala ini totalitasnya begitu. Jadi memberikan yang terbaik yang mereka miliki, bahkan memberikan tenaga, waktu, pikiran, bahkan harta. Jadi kalau ada istilah kadang kalau ujung tombok. Betul. Jadi pengurus Himpaudi itu tidak hanya sekedar ujung tombak, tapi juga ujung tombok begitu mungkin tepat. Tapi ada tapinya Pak Rinto. Jadi sampai detik ini, jadi saya merasa bahwa mungkin sebagian kita berpikir kita telah memberi banyak ke Himpaudi begitu ya. Tapi saya merasa bahwa saya kurang tepat seperti itu. Jadi malah justru Himpaudi yang telah memberi banyak ke saya. Seperti itu. Nah, itu saya tuangkan di tulisan. Jadi nanti teman-teman kalau ingin tahu apa sih yang sudah Himpaudi berikan ke saya, nah nanti bisa membaca lebih lanjut. Jadi sampai saat ini jadi saya menganggap bahwa ternyata bukan saya yang memberi untuk Himpaudi, tapi justru Himpaudi telah memberikan banyak hal, terutama hal-hal yang positif, yang baik, yang luar biasa kepada saya. Begitu. Satu kata untuk Bu Ning tentang Himpaudi, sepatu.
Sepakat, setuju. Himpaudi luar biasa. Matur suwun Bu Ning. Sami-sami Pak Rinto. Oke, kita lanjutkan ke peserta terbaik selanjutnya. Ini Mbak Ertania Yohana. Aku kenal sudah lama benernya ini ya, dari Ungaran dulu, ketemunya di lembaga. Mana ini? Aku manggilnya biasanya Mbak Hana. Ertania Yohana. Halo, selamat malam, Mr. Rinto. Sugeng dalu Mbak Yu, pripun masak nopo niki dalu? Kok masak Mbak, sih? langsung tak tembak pertanyaan ya. Wow. Mbak, menurut Iya. jenengan, menurut Mbak Iya. Hana, gitu kan, apakah pendidik PAUD itu relevan kalau menulis? Pendidik PAUD sangat relevan gitu, karena sebagai pendidik PAUD ini dituntut untuk kita bisa inovatif, kreatif, penuh dengan ide. Nah, maka jadikanlah menulis itu sebagai sarana untuk menuliskan ide-ide tersebut, ya, gagasan, pikirannya kita gitu. Karena di era 4.0 ini tingkat kepikunannya kita itu semakin tinggi. Jadi jangan kita, jangan kita Mbak Hana aja. Dan tulisan-tulisan itu yang bisa membantu, ya, sangat membantu untuk kita gitu. Nah, sebagai guru PAUD, mari kita membuat sejarah baru, apalagi kita kan sebagai pencatat pertama ini anak usia dini generasi penerusnya kita nanti gitu. Jadi kita harus membuat sejarah baru bahwa kita hilangkan stigma guru PAUD kalau hanya bisa tepuk-tepuk atau nyanyi-nyanyi ya, tapi ini juga bisa out of the box gitu. Jadi out of the box. Nah, termasuk menulis gitu, membuat karya gitu ya, kita bikin sejarah baru. Nah, kalau boleh mengutip dari pesan Pramudia Anantatur, wes ya. Nah, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja dalam keabadian. Yuk, mari menulis, kita buat sejarah baru ya untuk keren banget. Jadi satu sangat relevan, yang kedua memang harus menulis biar tidak hilang dari sejarah gitu ya. Itu pengalaman pribadi saya. Mbak Hana, aku lanjut tanya lagi ya. Selain sebagai pendidik PAUD, di Himpaudi itu Mbak Hana sebagai apa sih? Ini saya sekarang sebagai ketua PC Ungaran Barat, ya, yang awalnya terpaksa menjadi ketua dalam tanda kutip, nah sekarang malah jadi periode kedua gitu ya. Nah, jadi ya memang awalnya terpaksa gitu, tapi ternyata lama-lama awalnya dipaksa, lalu jadi biasa, akhirnya luar biasa gitu ya. Jadi itu yang saya tulis di buku antologinya saya. Oke, jadi nyambung terus ya. Yang membanggakan teamwork-nya sendiri. Relevan, terus memang harus menulis, terus tadinya terpaksa menjadi ketua PC dan akhirnya sekarang menjadi luar biasa. Thank you sekali Mbak Hana. Selamat, harus banyak tulisannya biar semakin tertulis di sejarah. Oke, aku tunggu tulisan Mbak Hana lainnya. Baru. Ya, oke, matur suwun. Keren. Itu Mbak Hana dari Ungaran Barat, ketua PC, teman-teman. Kompleks ya, ada ketua PD, ada ketua PC, ada anggota PC. Nah, sekarang kita akan ke narasumber selanjutnya. Saya panggil, inisialnya cukup keren, teman-teman. DP. Siapa dia? Mbak Diah Putri Maharani, kita panggil Mbak DP katanya tadi, boleh? Halo Mbak. Boleh. Halo. Aku panggil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku panggil Mbak DP Rani gitu ya. Mbak, selain jadi guru PAUD, punya usaha apa Mbak? Usaha saya itu bantu-bantu suami, jualan rosokan. Ayo. Oke, jualan rosokan. Ada untungnya? Ada dong. Untungnya berupa nominal rupiah? Ya. Oke. Sekarang nih, kalau selama mengikuti kegiatan antologi ini, keuntungan apa yang Mbak Diah dapatkan? Sebentar Mas, sekarang saya coba tanya, keuntungannya dari segi yang mana dulu nih?
Tentunya lengkap ya. Kalau sekarang kita Keuntungannya yang banyak baik, soalnya. yang baik-baik dulu yang kita sampaikan, cuannya belakangan. Tentu dari segi ilmu, pengalaman gitu ya Mbak ya. Oke, silakan. Keuntungan apa? Kalau untuk saya pribadi sih, keuntungan mengikuti antologi ini sangat banyak sekali ya. Satu, saya jadi kenal dengan banyak orang hebat di sini. Gitu. Yang kedua, Yang kedua, saya jadi semacam terbangkitkan kembali jiwa menulis saya sudah lama hilang. Mati suri. Dan saya jadi belajar lebih sistematis dalam mengerjakan segala sesuatu. Karena manajemen diri. Iya, keuntungannya seperti itu. Mahal loh itu. Dan di sini saya bisa dapat gratis, coba. Gratis ya, nggak bayar ya ini ya? Jadi iya, kegiatan antologi ini gratis. Oh Mbak Nia, kok iso toh dirimu nggak kegiatan api ini gratis? Bikin happy, bikin tambah pinter. Oke. Berarti kompleks ya keuntungannya dari segi relasi, manajemen diri, terus ilmu, potensi kita, kompetensinya, bahkan semangat berorganisasi yang sempat tidur, terbangun lagi. Dan Masya Allah kegiatan sekeren ini gratis. Mbak Nia, iki nek para penyelenggara kegiatan do ngerti iri ini pesertamu nanti do pinter-pinter kayak gini. Oke, ada lagi nggak keuntungan apa lagi yang didapatkan Mbak? Apalagi ya, banyak sih Mas, kalau saya list nanti nggak selesai saya membicarakan keuntungan ini. Yang pasti kalau besok ada lagi nih, teman-teman harus ikut. Ikut. Karena apa? Keuntungannya banyak. Nanti saya listkan ya. Gimana? Panjang soalnya, banyak sekali. Boleh. Tuliskan testimoninya ya nanti ya. Keren teman-teman. Makasih sekali Mbak DP atas pengakuan. Ini lebih dari testimoni, ini jujur ya. Kalau tadi kita punya usaha, untungnya uang rupiah. Ini ketika mengikuti kegiatan yang sifatnya gratis, Masya Allah, untungnya kompleks dan itu tak akan mudah, tak ternilai teman-teman. Matur suwun Mbak Dia. Selanjutnya saya ingin manggil Mbak Yu kita lagi ini rata-rata Mbak Yu ya. Mbak Tika dari Karanganyar ini teman-teman, mana ini Mbak Tika? Halo Mas. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Boleh agak sebelahnya geser, sebelahnya ada ya. Ini kok bisa geser ya? Padahal tadi udah jadi loh. Sampun sekap. Tadi ada di sebelah Mbak. Oke, Mbak Tika ngobrol ya. Iya. Mbak Tika ini dari mana sih? Saya dari Karanganyar, Mas. Dari Karanganyar. Ya. Oke, jadi apa Mbak di Karanganyar? Selama ini ganti-ganti sih Mas. Jadi awalnya anggota biasa, kemudian sempat jadi staf organisasi, sempat jadi sekretaris. Terus terakhir sekarang dari ketua. Iya. Jenjang karirnya di organisasi keren banget. Mbak Tika boleh geser agak ke tengah dikit. Mbak Tikanya oke. Masih agak di samping. Iya. Oke. Ini kok Mbak Tika bergeser ya tiba-tiba. Nggak apa-apa. Nah, aku ingin tanya nih. Dari jenjang karir di organisasi yang berkembang sesuai harapan, bahkan melesat ya anggota di bidang organisasi, sekretaris, sekarang di ketua. Tentu akan sangat paham tentang organisasi kita di tingkat akar rumput ya. Aku sangat tergelitik untuk menyampaikan pertanyaan ini. Menurut Mbak Tika nih, kalau untuk Himpaudi secara umum gitu, kegiatan penulisan antologi ini apa manfaatnya? Jadi bukan buat Mbak Tika nih kalau ini yang jenjang karirnya dari awal sampai sekarang ketua ini. Karena saya ingin tanya, manfaatnya buat organisasi Himpaudi tercinta ini apa menurut Mbak Tika? Iya, menurut saya ini malah jadi momentum besar ya bagi semua pihak untuk belajar tanpa dipaksa gitu loh. Kalau kita kemarin kan ada Orpin ya dan seterusnya untuk belajar tentang bagaimana berorganisasi, itu kan mereka butuh
sinyal, butuh stay tune, ada tugas-tugas. Nah, ini mungkin belajar berorganisasi dengan cara yang lebih menyenangkan gitu, karena mereka bisa membaca kapanpun, dimanapun dengan meraba kertasnya, gitu ya. Nggak cuma melihat melihat layar ya, yang selama ini sering kita lakukan karena lebih marak kegiatan daring. Jadi sambil meraba kertasnya, merasakan tulisannya, dibalik lagi dan seterusnya. Dan itu untuk kemudian menjadi menjadi langkah untuk menerima tongkat estafet kepengurusannya. Oke. Kompleks juga ya, menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk berorganisasi, menstimulus banyak hal, sehingga salah satu cara untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan, kepengurusan. Matur suwun sekali. Boleh dong, selain untuk organisasi, saya sekarang tanya juga, yang paling kerasa manfaat apa yang Mbak Tika dapatkan dari kegiatan ini? Kalau bagi saya pribadi, saya dibantu untuk merumuskan kembali tentang jejak-jejak yang sudah saya lewati selama bersama Himpaudi belasan tahun bersama Himpaudi, dan ternyata ada aturan selanjutnya, ada sekian tahun periode kepengurusan daerah dan seterusnya, dan itu berarti kita sudah harus melepaskan ya yang sudah kita lalui bersama. Tapi bagaimana sih cara melepaskan dengan indah? Nah, salah satu melepaskan cara dengan indah ya dengan cara menulis pengalaman sekali ini. Keren. Oke, matur suwun sekali Mbak Tika. Aku juga hampir terbawa suasana ini dengan ceritanya ini. Melepas dengan indah setelah ini kegiatan ini, setelah pengalaman, pemahaman Mbak Tika akan organisasi yang ini kompleks. Rasa-rasa orang mau pensiun tuh kayak gitu ya Mas ya. Tenang aja, pensiun kita masih keluarga gitu. Oke, hanya di kepengurusan yang memang di ADART dibatasi, dan salah satunya ternyata penulisan antologi membawa imajinasi kita tentang peraturan organisasi. Jadi menjembatani ini juga, menjembatani antar generasi, itu kan salah satunya ditulis di situ. Dengan tulisannya. Oke, thank you Mbak Tika, matur suwun. Sama-sama. Matur suwun. Oke, izin saya lanjut ke narasumber selanjutnya. Tadi sudah ada Mbak. Selanjutnya nih, saya minta tolong ke Kak Yuyun Prastian. Mana ini Kak Yuyun nih? Salah satu dari 8 penulis terbaik, Kak Yuyun. Kak Yuyun Prastian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yuyun Kamila dari Solo. Oke. Di layar saya Kak Yuyun nggak kelihatan, tapi suara terdengar. Nggak apa-apa, saya lanjutkan tanya ya. Kalau mau dihilangkan virtual background-nya dulu juga nggak apa-apa. Misalkan biar Kak Yuyun kelihatan. Oh gitu. Oh sekarang sudah. Kok kayak sulap? Apa ya? Saya nggak pakai lighting loh. Oke, ya udah aman. Sekarang saya sudah bisa melihat dengan jelas. Kak Yuyun, tanya ya. Iya boleh. Oke. Kesannya terhadap saya, kok terhadap saya, sorry. Kesan Kak Yuyun selama mengikuti kegiatan penulisan antologi, coba dibagikan. Mbak Yuyun itu kesannya bagaimana nih? Yang pasti satu kata, kesan dari saya amazing, Pak Rinto. Amazing. Iya, amazing banget menurut saya, karena kebetulan saya ini kan hidup di 2 alam ya, maksudnya di Himpaudi sama di organisasi yang satunya. Kalau 2 alam. Ya, yang TK begitu. Tapi saya surprise banget karena Himpaudi ini punya program yang sangat bagus untuk para pendidiknya, yang menurut saya ini bisa jadi memunculkan passion ya. Passion bagi para pendidik yang mungkin punya bakat terpendam tapi belum dimunculkan gitu. Kayak aku ya. Saya rasa ketika waktu dicolek sama ketua PC dan PD itu, saya kayak menemukan puzzle gitu, karena dulu seperti dengan Bunda Nuraini, pengalaman saya dulu suka menulis tapi terhenti gitu. Nah, ketika ditunjuk untuk ikut antologi ini, saya masih mikir awalnya, antologi itu apa ya? Nggak pernah dengar kata antologi. Makanan apa? Iya, terus dipaksa gitu loh. Pokoknya ikut aja Bun gitu. Nanti dapat pengalaman gitu katanya. Ternyata benar. Dimentori Kak
apa namanya Kak Retno dan Kak Tracy ya kalau nggak salah waktu itu di grup itu kita dapat pengalaman yang luar biasa begitu, amazing banget lah pokoknya. Ditambah lagi grupnya selalu rame setiap saat sampai harus dimatiin dulu ya itu apa namanya komennya. Biasalah mak-mak ini kalau sudah keluar sesuatu langsung cul semuanya keluar semuanya gitu. Biar nggak lupa masak ya. Iya. Oke, kesannya amazing gitu ya. Iya, amazing sekali pokoknya, pengalaman yang luar biasa menurut saya, dan surprise sekali ketika kemudian sampai menjadi produk itu. Oke. Surprise, amazing, surprise menjadi produk. Selamat Kak, dan itu bukan mimpi. Oke. Kak Yuyun, saya penasaran siapa yang memaksa dirimu ikut antologi? Boleh sebut nama nih, nggak apa-apa. Boleh, saya penasaran siapa yang tahu potensimu itu. Bunda Panca, ketua. Bunda Panca. Iya. Oke, nanti saya akan berurusan dengan Bunda Panca ya. Keren loh ini. Organisasi ini keren banget loh ya. Sesama anggota saling support, saling mengenali potensinya, sehingga ketika ada kegiatan kayak gini berani memaksa untuk kebaikan dan sampai akhirnya mendapat kesan amazing dan surprise. Dan selamat, besok Mbak Yuyun punya produk buku. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pokoknya Himpau di Jaya betul-betul jaya Pak Rinto ya. Amin. Oke, apapun organisasinya, yang pertama Himpau di. Oke, matur suwun Kak Yuyun. Salam buat Mbak Panca juga ya, keren, Masya Allah. Kemarin kenapa nggak ada yang maksa aku dari PW loh? Itu di PD udah dipaksa loh. Itu uri ini. Oke, setelah Kak Yuyun ini ada kakak-kakakku yang seharusnya memaksaku tapi enggak ini. Aku panggil ini kakak pertama ini, Mbak El. Keluarlah Mbak El. Apa Mas Rinto? Ini dress code-nya asik banget, hitam putih gitu ya. Iya, karena saya nggak bisa pakai virtual background, maka yang hitam putih adalah ya kostum saya gitu ya. Nggak apa-apa. Tadinya mau saya kirim poster fotoku untuk virtual background itu. Orang amat, Mas. Yuk. Semarang gimana nih? Magelang cukup adem malam ini. Semarang seperti biasa ya, cuacanya cukup panas gitu ya. Tapi pernah hujan juga sih gitu. Pernah hujan juga. Mbak El, aku boleh jujur nggak? Monggo, silahkan. Selama kenal Himpaudi dan Mbak El di Himpaudi, itu yang muncul pertama di pikiranku selalu tentang organisasi gitu. Dan kebetulan aja tahun ini, periode ini Mbak El di tempat yang paling tepat, wakil ketua bidang yang membawahi bidang organisasi gitu ya. Pas banget ini, jalan Allah yang benar-benar sungguh hadiah untuk Jawa Tengah. Karena itu aku penasaran nih, pengen tanya ke Mbak El, Mbak. Kira-kira apakah ada hubungannya kegiatan penulisan antologi ini dengan apa yang selama ini benar-benar diperjuangkan Mbak El, penguatan organisasi? Judulku ini langsung tunjel poin gitu ya. Ayo Mbak El, kira-kira ada nggak hubungannya apa itu? Sangat berkaitan ya Mas Rinto ya, bahwa di dalam penulisan ini memang Kak Retno sebagai coach ini memang mendorong kita ini untuk memikirkan dulu topik apa sih yang dirasa itu paling menggelitik gitu ya, paling menggelitik di dalam diri kita untuk kemudian kita tuangkan di dalam kerangka tulisan dan kemudian kita buat tulisannya seperti itu. Memang yang mendasari dari tulisan saya itu adalah terkait dengan pengalaman saya di Himpaudi ya, yang sudah belasan tahun gitu ya. Kemudian juga berdasarkan pengamatan yang mendalam dan temuan fakta-fakta di lapangan gitu ya, yang kemudian sangat mengganggu dengan sangat mengusik saya seperti itu. Namun sekali lagi gitu ya, kalau hanya usikan di hati, hanya resah dan gelisah gitu kan, rasanya ini kan menjadi sebuah hal yang tidak produktif gitu ya, yang hanya akan mengganggu dan menghabiskan energi kita tentunya.
Oleh karena itu ketika kemudian Kak Retno ini memberikan tantangan gitu ya kepada saya di dalam kelas penulisan antologi ini, langsung yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana saya bisa menuangkan ide atau gagasan saya terkait dengan penguatan organisasi. Karena memang ini yang paling dibutuhkan oleh pengurus kita, gitu ya. Nah, saya tuh sempat tadi tuh ngamatin dari narasumber-narasumber sebelumnya gitu ya. Saya tuh jadi ketua itu dipaksa gitu ya. Tidak ada yang pernah berencana untuk menjadi pengurus. Tidak ada yang pernah siap untuk menjadi ketua. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian mengusik pikiran saya dan kemudian saya mencoba flashback gitu ya. Flashback ke belakang, saya ingat lagi, kemudian saya kaitkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan selama mendampingi PW, mendampingi PD, entah itu dalam musda gitu ya, entah itu dalam rakerda, dan yang paling intens adalah saat orientasi kepemimpinan secara daring, begitu ya. Itu sungguh luar biasa. Saya seperti kemudian menemukan potongan-potongan puzzle yang berserakan, yang ini hanya bisa dikaitkan satu dengan yang lain, ini dengan program-program yang berkesinambungan. Seperti itu. Dan karena memang ini belum terwadahi begitu ya di dalam aturan kita gitu, sehingga tulisan saya gitu ya, ini adalah mewakili dari ide atau gagasan saya terkait dengan masa depan Himpaudi. Boleh jadi saya sebentar lagi nih akan menuntaskan periode saya sebagai pengurus gitu ya, jabatan saya akan saya letakkan. Namun pengalaman saya, tulisan saya ini akan menjadi perantara saya, diri saya, pengalaman saya, pikiran saya dengan penerus selanjutnya. Dan semoga kalau di periode ini tidak terwujud atau belum terwujud, maka bisa diwujudkan oleh penerus-penerus selanjutnya. Dan saya harapkan Himpaudi Jawa Tengah akan selalu berjaya. Seperti itu. Amin, amin. Keren sekali Mbak El. Aku tanya hubungannya, ternyata jawabannya aku tarik dikit, sangat-sangat erat gitu ya. Jadi hubungannya sangat kompleks. Bagaimana aku juga tadi tertarik dengan jarang yang siap jadi ketua gitu kan. Walaupun banyak yang pengen. Pengen dan siap itu berbeda loh Mas. Pengen ya. Dan siap itu berbeda. Oke. Nah teman-teman, keren ya. Sudah bisa ditebak jawaban Bu El, terus visi misi Bu El gitu kan. Semua tentang bagaimana menguatkan organisasi ini agar dapat berjalan maksimal. Fondasi memang harus dibangun, kalau nggak sekarang, periode berikutnya gitu kan. Dan periode sekarang, periode berikutnya lebih baik dari periode sekarang, itu berarti keberhasilan dari periode sebelumnya. Thank you sekali Mbak El, pengen sekali diskusi panjang. Sama-sama. Namun masih ada juga Mbak Yu kita. Thank you. Nah, teman-teman, itu dia hubungan penulisan antologi dengan organisasi kita, penguatan Himpaudi. Ternyata cukup erat dan memang sangat dibutuhkan. Mbak Nia, aku request ya, ada antologi berikutnya dan aku langsung didaftarkan sebagai peserta. Oke teman-teman, yang terakhir dari 8 peserta penulis antologi terbaik angkatan pertama ini, kita panggilkan dirijen idola saya ini, Mbak Yosi. Sugeng dalu Mbak Yosi. Sugeng dalu adikku. Fresh banget ya poninya malam ini, wah. Ya. Demi acara inilah. Demi acara ini, oke. Ini nggak cuma Jawa Tengah ya, se-Indonesia Raya dan seisi bumi ini tahu bahwa Mbak Yosi ini adalah bendahara teridola gue. Bendahara PW Jawa Tengah yang selalu saja semua kebijakan yang keluar demi kepentingan organisasi. Mbak Yosi, aku ingin tanya nih. Mbak Yosi kan bendahara dan
Masya Allah ya, aku banyak belajar dari Mbak Yosi tentang bagaimana mengelola keuangan organisasi, termasuk aku bawa keuangan pribadi. Nah, dengan posisi Mbak Yosi sebagai bendahara, apa sih yang bisa dihubungkan dengan penulisan antologi ini? Apakah bisa dihubungkan dengan penulisan antologi ini? Jawabannya jangan cuma bisa. Lah maunya jawaban apa nih? Jawabannya besok aku kirim. Oh gitu ya. Yang lihat, wah ini nanti roaming loh ya, yang lain ya. Oke, monggo Mbak Yos. Kalau saya sebetulnya ini bukan masalah bendahara, bukan masalah ketua, bukan masalah seperti Bu El ya, bidang organisasi. Tetapi saya setuju sih dengan Bu Tika tadi, bahwa sebetulnya saat kita menulis, apalagi ini dibuat menjadi buku, kita ini meninggalkan sebuah catatan sejarah, meninggalkan jejak, menjembatani antar generasi. Karena kalau misalnya ya dengan jabatan saya sendiri ya, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, khususnya Mas Rinto, bahwa kadangkala saat kita jadi pengurus, memang betul ya kata teman-teman tadi, dijongkrok, apa itu bahasa Indonesia yang baiknya? Diceburkan, mau nggak mau. Tapi kemudian dari situ kita itu belajar apa? Dan apakah saat kita ini melakukan jabatan kita, apakah kita ini hanya sekedar mengikuti tradisi tanpa kita mengkritisi, atau kita memang betul-betul tahu sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan pada jabatan itu dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya mungkin karena jabatan saya ini bendahara, identik dengan pertanggungjawaban yang berat, jadi mau nggak mau saya juga kepingin untuk bisa mewariskan nilai ataupun pandangan-pandangan untuk bisa nanti dicermati, dikritisi. Ya tentunya setiap tulisan itu kan orang yang membaca bisa setuju, bisa tidak setuju. Nah, tetapi paling tidak kalau kita menulis sesuatu, kita ini membawa wawasan baru. Kita ini juga menyampaikan sebuah opini untuk dikritisi, untuk menjadi tambahan wawasan, sehingga saat kita nanti melakukan tugas apapun itu tugasnya, kita itu tidak sekedar ya dulu begitu, sekarang ya kita begitu, tanpa kita ini sebetulnya tahu apa yang harus kita sampaikan. Nah itu yang sebetulnya ingin saya angkat. Dan kemudian yang saya angkat kemudian mungkin topiknya ini cukup sensitif ya Mas Rinto, apalagi kalau masalah ya, jadi pengalaman mendampingi teman-teman bendahara ini banyak sekali istilah-istilah, tentunya sebetulnya yang saya angkat kan hanya satu topik ya, tapi begitu yang memang bagi saya cukup mengulik untuk saya share kepada teman-teman. Kalau mau tahu apa yang saya mau maksud dengan Ika-Iko, ya harus beli bukunya. Siap. Karena kalau saya share di sini itu namanya spoiler, Mas. Jadi nggak tahu nanti. Harus beli bukunya supaya tahu yang saya maksud itu apa sih dengan Ika-Iko, dan kemudian kenapa saya angkat, dan kira-kira apa yang akan bisa teman-teman pelajari dari topik yang saya angkat. Gitu. Siap. Oke, matur suwun sekali Mbak Yosi, Dirijen Poluan Idola gue. Teman-teman, keren ya apa yang disampaikan Mbak Yosi. Ika-Iko. Ika-Iko itu apa? Nanti kita cek di sana. Seperti yang disampaikan Mbak Yosi, sebenarnya bukan melulu tentang bendahara gitu. Penulisan ini bisa dihubungkan dengan semua tupoksi di kepengurusan kita. Kebetulan aja bendahara itu SPJ-nya biasanya lebih diteliti, lebih dilirik detil gitu kan, maka semua bentuk penulisannya tentu harus sesuai. Nah, teman-teman, 8 peserta terbaik sudah kita ajak ngobrol. Tadi walaupun belum tuntas narasumber, nanti kita bisa lanjut lagi juga sudah. Aku penasaran sih, sebenarnya siapa nih dalang di balik antologi ini? Ayo kita panggilkan ketua panitia kegiatan ini. Ayo siapa coba, penasaran aku. Tuan Wun, Jeffrey,
selamat malam Mas lagi dan Assalamualaikum. lagi. Selamat malam teman-teman semua yang hadir. Selamat malam. Ternyata dirimu dan dirimu lagi dalang dibalik semuanya ya. Oke teman-teman, Jemsri. Mbak Nia ini adalah ketua panitia kegiatan antologi kemarin. Keren Mbak, applause dari aku dulu. Applause dulu teman-teman. Salut deh. Aku harus belajar kepada penjual kopi yang minumnya susu ini. Mbak Nia, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan utama atau yang dikaretin, yang spesial, sehingga dilaksanakan kegiatan penyusunan antologi ini? Mbak Nia, silahkan. Ya, terima kasih Mas Rinto. Awalnya itu adalah proses kita waktu mengadakan pelatihan kepemimpinan yang melibatkan teman-teman pengurus PD, dan kemudian pengurus PD itu turun Orpinda, jadi harus melatihkan ke teman-teman yang di kecamatannya gitu ya. Jadi proses-proses itu tuh yang ternyata kalau saya mengikuti obrolan di grup itu membutuhkan perjuangan. Betapa teman-teman di daerah tuh perjuangannya itu sangat luar biasa. Untuk mengunjungi ke PC harus tadi seperti ilustrasi di awal tuh nyebrang laut naik kapal. Ya. Belum lagi ada yang dia itu harus naik turun perbukitan, kadang harus turun dari sepeda motor tuh mungkin terjadi karena medannya terlalu licin. Oke. Belum lagi situasi sekarang pandemi ya, mereka harus berjibaku dengan sinyal. Jadi pindah-pindah gitu ya, istilahnya koyo kucing mana dalam rangka mencari sinyal. Jadi pindah sana, pindah sini, boyong sana, boyong sini. Sedang asik, ya sedang asik-asiknya mati lampu. Banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu ya, undercover gitu ya. Kita kan kadang nggak tahu apa yang terjadi. Betul. Termasuk juga pagi sekali datang sampai belum sarapan. Tapi ya alhamdulillah teman-teman di kecamatan tuh juga pengertian, Bun. Kami disiapkan makanan banyak sekali cerita seperti itu. Saya tuh terpikir, siapa sih yang akan merekam semua itu? Jangan-jangan itu hanya ada di memori yang mengalami, kemudian paling orang sekitar yang diceritakan. Setahun ingat, 2 tahun agak ingat, 3 tahun mulai lupa, akhirnya terlupakan. Eman-eman, sayang-sayang kalau saya pikir. Jadi satu-satunya cara itu kan diabadikan. Mengabadikan ya dituangkan dalam bentuk tulisan, tidak ada yang, karena itu nanti akan ada terus sepanjang masa. Jadi saya juga setuju ya dengan Bu Tika dari Karanganyar, ini adalah bentuk rekam jejak, dokumentasi kita semua. Maka kemarin topik memang kami sepakati temanya adalah pengalaman sebagai pengurus. Begitu Mas Rinto. Oke, spesial sekali ya teman-teman. Dalam rangka memberikan reward atas apa yang terjadi di belakang layar yang kadang seharusnya itu butuh perjuangan sangat dan kadang kita terlupa. Betul, thank you Mbak Nia. Lanjut nih pertanyaannya. Dengan alasan itu dan sekarang sudah terbit buku, sebentar lagi beredar gitu kan. Kira-kira apa follow up dari kegiatan ini Mbak? Terus jika akan menulis lagi gitu kan, bisa nggak mengangkat tentang aku? Bukan ya. Kira-kira tema apa yang akan diangkat, Mbak? Jadi follow up apa nih setelah ini nih ya? Terus kalau ada kesempatan lagi yang aku udah daftar ya, gitu kan. Tema apa yang akan diangkat, Mbak? Sebenarnya usulannya banyak, Mas Rinto. Jadi ada teman-teman, loh kok cuma pengurus, anggota juga kepingin, itu ada masukan seperti itu. Ada yang bilang, kalau saran dari Kak Retno, coba deh dibuat kumpulan cerpen. Wah, cerpen, banyak yang potensial. Ada juga yang usul, Bun, bikin yang untuk cerita anak. Jadi memang banyak sekali usulan-usulan. Itu yang nanti akan coba tentunya akan kami pertimbangkan ya teman-teman semua, dan nanti untuk eksekusinya itu banyak hal yang memang harus kita lihat ya untuk kedepannya, kelanjutan dari produk-produk ini. Tapi yang penting
PW Himpaudi itu akan terus berkarya, teman-teman. Dan untuk itu kami membutuhkan dukungan dari semua teman-teman untuk menjadi bagian dari karya itu. Karena tidak mungkin itu hanya dilakukan oleh PW saja. Sebenarnya semua itu ada di teman-teman ya, teman-teman pengurus, teman-teman anggota yang punya ide yang kalau kita satukan tuh akan dahsyat, akan menjadi sesuatu hal yang besar untuk Indonesia. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Oke, keren banget Mbak Nia. Gas lah, aku ikut periode berikutnya. Adain lagi ya. Thank you teman-teman. Sekali lagi applause buat Mbak Nia selaku Ketua Wanita dan tim. Makasih. Matur suwun Mbak Nia. Ya, sama-sama. Teman-teman, bukan Jawa Tengah namanya kalau tidak saling berkaitan antar bidang gitu kan ya. Kegiatan ini kemarin diinisiasi oleh teman-teman di Litbang dan ke depan akan ada produk. Tentu bidang lain akan bekerja sama untuk mengolah produk ini. Nah, kesempatan kali ini aku pengen mengundang ibunya Saiba nih. Tim Kesosek PW gitu ya, Mbak Ani. Halo Mbak Ani. Halo, Mas Rindo. Sugeng dalu. Oke, gimana Saiba udah istirahat? Belum, tapi masih aman. Belum, masih aman. Oke. Mbak Ani, Mbak Nia, kalian namanya mirip belakangnya ya, Mbak Nia. Di tim Litbangnya sudah membuat kegiatan yang luar biasa dan malam ini kita launching produknya gitu kan. Kita sudah tahu lah pasti SOP di Jawa Tengah berjalan, maka produk ini akan larinya dikelola oleh timnya Mbak Ani, ada Pak Ros, ada Mbak Tati di Kesosek gitu. Nah, penasaran nih aku ini nih, seberapa jauh langkah yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman Kesosek. Aku nih nek mau beli, mau dapat gitu, gimana caranya nih buku ini nih? Untuk mendapatkan buku antologi Himpaudi ini bagaimana caranya Mbak Ani? Oke, ya terima kasih Mas Rinto. Seperti biasa sih Mas Rinto dan teman-teman semuanya, untuk produk-produk Jawa Tengah yang kemudian itu bentuknya adalah buku, salah satunya adalah buku kita yang hari ini kita launching. Dan jangan lupa beberapa waktu yang lalu kita juga launching loh satu buku juga ya, produk Jawa Tengah, buku Mada itu leading sektornya ada di Humas, kalau ini ada di Litbang, dan kami di bagian promo dan penjualan. Nah, ini yang menarik nih, buku yang antologi ini dari penulis Tadi Cerita Luar Biasa bisa didapatkan dan hubungi saya untuk buku-buku Mas Rindo. Saya nanti IG-nya ya Mas Rindo ya, nanti ada kontak person saya. Jadi ke PW Kesosek dan ke saya, ke kontak personnya saya. Oke. Jadi kalau mau beli seperti biasa ya teman-teman langsung ke Kesosek. Kalau belum tahu nomornya Mbak Ani boleh japri saya. Kok japri? Lihat postingan IG kami, pasti selalu kami update info-info kayak gini. Mbak Ani belum tuntas nih. Yang paling sering membuat orang penasaran nih ya. Berapa nih kalau kami pengen beli harganya? Info dong. Harganya murah untuk buku yang luar biasa ya, tadi teman-teman penulis buku keren-keren. Kalau 100.000 masih jujur lah, masih ada kembalian 5.000 itu untuk satu buku. Jadi gini Mas Rinto, bukunya itu kan ada dua ya. Kalau teman-teman lihat ini di background kami ya, di background kami ini ada gambar, ada dua gambar kan. Nah ini cover dua buku. Jadi antologi ini bukunya ada dua Mas Rinto. Dua buku. Nah, kalau Mas Rinto tertarik membaca tulisan saya, ketutup. Iya. Ya, tertarik membaca tulisan saya mungkin ada di salah satu buku. Nah, kalau mau beli satu buku saja itu 95.000. Oke. Kalau mau beli dua-duanya, nah ini lebih murah, 170.000. Itu dapat. Loh, kok malah lebih murah? Nek beli dua kok malah lebih murah? Beli satu set maksudnya. Oh ya. Mau lebih murah lagi nggak Mas Rinto? Mau. Mau ya. Beli 10 set gratis satu set. Aku bayar 10 dapatnya 11 maksudnya. Nah, beli 10 set dapat 11 set. Set ya, bukan biji ya, bukan. Ya, 10 kali 2. Terus aku dapatnya 2. Aku pinter toh. Ya wes, Mbak.
tak nyeleni sih, engko tak izin Ya, bojoku. oke, siap. Ditunggu orderannya teman-teman Jawa Tengah. Oke, pastinya nanti kita akan bersurat juga ya buat pengumuman resmi selain pengumuman di medsos-medsos kita. Matur suwun Mbak Ani Kurnia, aku biasa teman-teman sorry ya, biasanya manggilnya Saiba. Saiba tuh anaknya Mbak Ani paling kecil. Nah, teman-teman sebelum aku ini penasaran juga nih Pak Ketua bagaimana responnya. Ini Mbak Retno Kak Retno sudah balik belum ya? Aku masih ada satu pertanyaan buat Kak Retno ini. Teman-teman, Kak Retno udah stabil sinyalnya? Kayaknya sudah. Kayaknya sudah, asik. Halo Kak. Ya. Suaraku terdengar ya? Ya, jelas. Karno, aku pengen tanya nih, pesan khusus untuk Himpaudi terkait antologi ini. Kalau tadi sudah memberikan kesan yang luar biasa, sekarang pesan buat kami itu apa, Kak? Pesan untuk Himpaudi pasca menulis ini. Ya, betul. Sebagai orang yang sudah beberapa kali menulis lebih dahulu, tentu pesan saya adalah para pengurus Himpaudi tetap menulis dalam bentuk apapun gitu, fiksi, non-fiksi, cerita anak gitu, terutama buku cerita anak ide yang bagus juga karena akan berinteraksi dengan anak gitu kan. Tetap menulis, tidak lagi hanya sekedar untuk katarsis, karena orang-orang mengatakan bahwa menulis itu adalah untuk aktualisasi. Tidak hanya sekedar itu saja, tetapi lebih dari itu kita berbagi. Jadi di pertemuan pertama saya sudah mengatakan dan mengingatkan bahwa ketika kita menulis kita berada di tahap yang lebih, dan saya yakin rekan-rekan Himpaudi itu memang sudah ada di tahap yang lebih itu. Jadi terus menulis, tetap semangat, dan saya yakin Himpaudi bisa melakukannya. Oke, thank you. Bentar Kak Retno ya. Tadi sudah menjelaskan tentang antologi itu apa, terus menyatakan bahwa cocok nih buat Himpaudi, kesannya luar biasa, terus pesannya juga oke, kami akan menulis setelah ini. Tapi nggak kenal maka nggak sayang Mbak Retno. Saya sengaja ini tadi nggak langsung tanya dulu. Dengan kompetensi Mbak Retno yang kayak gitu tuh aku penasaran. Sebenarnya Mbak Retno tuh siapa sih? Tolong dong kasih perkenalan simple biar teman-teman tahu narasumber yang kemarin mendampingi teman-teman di Jawa Tengah ini. Monggo Kak Retno, perkenalan singkat. Perkenalan singkat ya. Saya kalau dalam bionarasi manapun itu saya selalu menyebut diri saya sebagai ibu dua anak yang suka menulis dan meneliti. Jadi kebetulan saya juga seorang dosen di Universitas Katolik Musi Caritas di Palembang. Kemudian jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi mengajar di pendidikan guru sekolah dasar. Oke. Gitu. Saya sudah menulis beberapa artikel gitu aja. Menulis beberapa artikel, salam untuk Bu Guru dan ya 6 buku dan 4 antologi ya, sudah tidak perlu dijelaskan. Oke, sip. Mulai penasaran, saya mulai terjawab. Tadi saya melihat pesan terakhir dari Mbak Retno, dari Kak Retno, teruslah menulis, dan benar saja tulisan Kak Retno sudah ada dan selalu bertambah. Oke, thank you Kak Retno, salam hormat kami dari Jawa Tengah. Terima kasih Bu Guru. Ini sebuah kolaborasi yang asik ya, guru PAUD belajar bersama guru SD. Thank you. Semoga ke depan masih banyak kesempatan untuk bekerja sama lagi. Terakhir teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan narasumber, sudah diskusi dengan para penulis terbaik, sudah dengar dari dalangnya kegiatan ini, dan Kesosek sudah siap untuk berbagi buku terbaik kami. Selanjutnya, sebelum nanti kami minta tolong kepada Pak Ketua untuk memberikan close statement-nya, kami ingin teman-teman untuk melihat acara utama pada malam ini, launching antologi yang sudah disusun oleh teman-teman. Oke, berikut kami tampilkan sebuah video berupa launching antologi Himpaudi. Mbak Yosi, kami persilahkan.
Oke, keren sekali teman-teman. Aplausnya dong buat semua yang terlibat dalam penyusunan buku antologi ini. Keren-keren. Aku cukup terharu dan untungnya nggak sampai mewek, tapi aku akui keren banget teman-teman. Dan harus ada buku selanjutnya ya. Nah, itu dia tadi teman-teman launching dari buku hasil penulisan antologi Himpau di Jawa Tengah yang kemarin bergerak atas komando di bidang Litbang dan disukseskan bersama-sama di Jawa Tengah. Thank you sekali untuk semua yang terlibat, dan ini akan menjadi salah satu sejarah di mana teman-teman ceritanya akan dilihat, dibaca, dipahami, dan dikenang oleh Jawa Tengah dan saya yakin Indonesia. Keren sekali, dan sebagai pelengkap, sebagai pamungkas, sebagai sebuah pemanis malam ini, kami minta tolong kepada Mas Dedi, Ketua Himpau di Jawa Tengah, untuk memberikan sambutan sekaligus nanti menutup acara pada malam ini. Monggo Pak Dedi, kita panggilkan. Monggo Mas. Terima kasih. Selamat malam Mas Rinto. Ini potong rambut ya. Rambutnya ada dipotong rapi nih kayaknya. Iya, aku potong kuku juga tadi. Ya. Terima kasih nih. Saya ingin menyapa ini teman-teman hebat yang ada di ruang Zoom dan juga yang ada di YouTube. Ini saya menyapa, selamat malam semuanya, salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Retno yang tentunya menjadi pendamping setia. Ini nggak mudah, kalau hanya pendamping sesaat gampang ya. Kemudian kepada teman-teman yang menggawangi lahirnya antologi dari Himpau di Jawa Tengah ini, saya acungkan apresiasi yang luar biasa. Ada 4 jempol mungkin ya. Saya naikkan, nggak usah saya naikkan dulu ya. Nah, ternyata tak bantu jadi 4. Ya, karena satu-satunya saat ini saya melihat bahwa yang sudah membuat antologi ini yang provinsi hanya insya Allah baru di Jawa Tengah ini yang saya tahu, dari 34 provinsi. Artinya kalau kita punya satu kata, yaitu adalah Himpau di Jawa Tengah untuk Indonesia, Himpau di Jawa Tengah menginspirasi, memang letaknya memang menjadi cita-cita kita ini. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Mas Rinto, Bapak Ibu, teman-teman semuanya disayangi oleh Tuhan, literasi, bahasa, itu tersulit adalah pada menulis. Paling sulit. Bahkan catatan PGRI beberapa waktu yang lalu, ketika Ketua PGRI almarhum Pak Sulis itu menyampaikan itu, beliau prihatin sekali saat itu. Karena ternyata hanya 1% saja guru itu yang mampu menulis gitu loh. Betapa ini menjadi satu pertanyaan dalam diri kita. Kenapa hanya 1% gitu loh? Berapa banyak guru di seluruh Indonesia ini, tapi kenapa kemampuan menulisnya rendah? Ternyata tidak kita latih dengan cara yang sederhana. Nah, Kak Retno berhasil membawa dan meyakinkan teman-teman kita untuk menuliskan tentang cara yang sederhana itu menjadi satu yang luar biasa. Mulai dari satu yang sederhana. Saya sama seperti Kak Mas Rinto ini, Kak Retno ya. Saya saat penulisan ini dalam kondisi yang memang belum siap ya, karena saat itu sedang sekolah di sekolah COVID saya. Dan alhamdulillah saya lulus juga di sekolah COVID. Tapi dampaknya saya nggak bisa menulis di antologi ini. Tapi insya Allah nanti tahun depan kalau ada lagi, Mbak Nia, saya siap Mas Rinto ya untuk jadi yang cowok. Aku males nih tahun depan, maunya bulan depan. Ini menarik sekali Bapak Ibu teman-teman semuanya. Latihan menulis itu bagi seorang guru adalah satu hal kelaziman yang harus menjadi satu keutamaan. Karena ilmu tanpa diikat dengan tulisan, Imam Syafi'i mengingatkan, tidak akan ada maknanya. Akan menguap ilmu itu. Maka menulislah, itu menjadi satu hal yang penting sekali. Bagi seorang ibu, ini teman-teman Himpau di hampir 95% adalah para ibu. Ada lagi yang mengatakan bahwa menulis itu adalah menenangkan jiwa. Ibarat kau telah membuang sampah-sampah dalam pikiranmu, kemudian mengubahnya dalam bunga, dan kau serahkan kepada siapa yang membacamu. Ingin saya sampaikan itu kepada teman-teman semuanya. Maka guru PAUD, ketika ada pertanyaan, bagaimana Pak Didi saya menenangkan hati saya ketika urusan rumah tangga demikian dahsyatnya, ketika urusan lembaga juga sedemikian beratnya, apa yang harus aku lakukan? Lalu saya katakan, menulislah wahai ibu, menulislah wahai para guru, karena disitulah kau telah membuang sampah-sampah dalam pikiran dan hatimu, dan akan diubah oleh Tuhan menjadi bunga. Ketika kau baca berulang-ulang, maka tumbuh bunga itu bermekaran dan akan membuat orang yang membacanya pun terinspirasi dari ide yang telah kau tulis itu. Maka menulislah.
Dan ini sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan Himpaudi Jawa Tengah di rangkaian 16 tahun Himpaudi, maka jayalah Himpaudiku benar-benar akan tercapai kalau kita dari semua elemen yang ada di Laskar Himpaudi ini dengan berbagai minatnya dalam hal dunia sampingnya setelah menjadi seorang guru, lalu kemudian menulis gitu loh. Tidak hanya sekedar nanti menjadi tulisan itu bermanfaat untuk dirinya, tidak juga hanya bermanfaat untuk teman sejawatnya, tapi saya yakin ketika kita kemudian membaca buku-buku cerita untuk anak-anak murid kita, ada perasaan tidak puas di situ. Dan disitulah keinginan untuk menulis tidak hanya ontologi, tapi menulis buku cerita untuk anak yang bisa mengembangkan seluruh aspek perkembangannya, akan menjadi sebuah motivasi tersendiri. Selamat, dan launching ini saya katakan menjadi launching yang terbaik ya, yang dengan daring ataupun Zoom ini. Semoga menginspirasi teman-teman lain yang melihatnya hari ini. Ada berapa yang dari luar Jawa. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Ibu mulia, dan terima kasih. Selanjutnya Mas Rinto, saya ucapkan sekali lagi selamat dan sukses untuk semuanya. Dan jangan lupa, kalau membeli buku harus dibaca, karena kalau tidak dibaca maka itu pun level kita nggak akan naik menjadi menulis. Ingat ya, menyimak atau mendengarkan dengan telinga kita, lalu kemudian menggunakan mata kita untuk kemudian mencari sumber dari apa yang kita dengar. Maka di mulut kita lah nanti kemudian akan menirukan suara itu. Maka setelah menyimak, mengucapkan. Setelah mengucapkan, maka kemudian ingin kita untuk membacanya. Membaca bukan langsung dengan membaca sebuah kata per kata, tapi mungkin simbol dulu, mungkin warna dulu bagi anak-anak kita. Tapi disitulah ada makna yang luar biasa. Maka buatlah bermakna apa yang dibaca, maka di satu titik nanti akan ada keinginan rasa tidak puas, karena Tuhan kita menghadirkan nafsu dalam diri kita untuk selalu tidak puas ketika kita melihat karya yang kurang sempurna. Maka tugas kita adalah menyempurnakan sebatas kemampuan kita. Maka menulis itu adalah menyempurnakan kemampuan guru dalam hal tadi mendengarkan, mengucapkan, membaca, dan menulis adalah literasi tertinggi dalam bahasa. Terima kasih selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menulis adalah titik tertinggi dalam membaca. Oke, terima kasih Mas Ketua. Teman-teman, Mbak Reto, Mbak Nia, Pak Ketua ini punya cita-cita menjadi penulis dan bukunya suatu saat dicetak, diterbitkan gitu kan. Dan aku juga mungkin paling cepat setahun lagi harus nagih mimpi itu agar berhasil gitu ya. Sudah pernah Mas Rinto cetak sampai 3.000 tapi habisnya di luar Jawa. Oke, berarti harus lagi dan di Jawa harus terpenuhi. Matur suwun sekali Pak Dedi. Luar biasa, ternyata juga puitis, romantis. Seandainya itu dituliskan, aku yakin akan menjadi sejarah antara Pak Dedi dan Mbak Ida lebih panjang lagi. Oke, teman-teman, demikian serangkaian kegiatan launching antologi Himpaudi Jawa Tengah dalam rangka serangkaian kegiatan perayaan HUT Himpaudi ke-16 di tahun 2021 ini. Terima kasih sekali untuk Mbak Nia, segala teman-teman panitia, teman-teman peserta, narasumber, dan semua yang terlibat tidak bisa kami sebut satu persatu. Semoga seperti harapan kita, penulisan antologi ini adalah pertama, cikal bakal selanjutnya, dan akan ada yang kedua, ketiga, keempat, sampai dengan semua kisah tentang PAUD dan Himpaudi tertulis di buku sebagai sejarah untuk kita semua. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan itu murni dari saya. Dan seperti Pak Dedi sampaikan, saya sepakat ini adalah salah satu launching terbaik yang pernah saya ikuti. Masya Allah, jujur saya terharu, hampir termehek-mehek, namun alhamdulillah masih bisa terkendalikan. Ada request foto bersama sebelum bubar gitu kan. Oke, itu menu wajib. Nah, demikian teman-teman yang terhormat, Bapak Ketua Himpaudi PW Jawa Tengah, para narasumber, para panitia, dan segenap peserta, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buka videonya semua, kita foto bersama-sama teman-teman. Oke, Pak Dedi, kita foto dulu, kita galeri dulu ya. Oke, siapa yang mau membantu ambilkan foto? Mbak Tarti ya? Ya, siap. Oke, Mbak Tarti.
Yang pakai masker pastikan senyum. Ya, dimulai ya. Senyumnya Oke. yang manis. Ada 2 layar. Ya, 1, 2, 3, Semua bilang siji. Ya. Satu lagi, layar kedua. Layar kedua, cheese. Ada 2 layar malam Oke. ini, Mas Rinto. Cukup, terima kasih. Matur suwun Mbak Tarti, Mbak Yosi, boleh minta tolong di live YouTube